demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Lewat perbuatanmu yang baik. Yang ketika orang lihat, orang bilang begini, oh wow, ngeri nih orang-orang nih. Lu pada gereja di mana sih bro? Gitu kan? Di mana? Lu mau tahu atau mau banget? Gua di Rumah Harmoni. Gua kepengen ke situ. Gua kepengen nyari Tuhan di situ karena di situ ada Tuhan, karena gua ngeliat perbuatanmu yang baik. Udah kalau gitu caranya, jangan tahun depan, akhir tahun ini penuh kita. Karena Alkitab tuh selalu bicara tentang bagaimana mengajar orang lewat sikap hidup kita. Itulah kesaksian. Kesaksian itu bukan tentang bicara, aku berbicara, ya saudaraku, Tuhan baik sama aku. Puji Tuhan, betul, Tuhan itu baik. Tapi hidup lu baik gak? Orang bakalan bilang gini, gua tahu Tuhan baik, siapa juga yang ragu-ragu Tuhan baik. Lu yang jadi masalah. Nyebelin kan? Jadi bersaksilah ketika kita mengalami Tuhan. Tapi lewat perbuatan kita yang baik. Itu orang-orang yang luar biasa. Walaupun mereka sebetulnya adalah orang-orang biasa. Selalu senang banget untuk bisa ada di sini di depan teman-teman semua. Kita mau belajar sesuatu yang sederhana aja. Saya mau bilang begini dulu, ini untuk jadi rangkumannya dulu ya, catat dulu. Untuk bisa berguna buat kerajaan Allah, ya, untuk bisa berguna buat kerajaan Allah. Pertama kita mesti kenali diri kita dulu. Kenali diri kita dan kemudian kedua, terima apa adanya kita. Itu penting banget. Mengenali dulu diri kita dan menerima apa adanya kita. Terlalu banyak pengajaran di luar sana yang menggembar-gemborkan tentang kelebihan kita. Kalau saya tanya beginilah sederhana, saya tanya gini. Jawab ya. Bagaimana kabar kita hari ini? Oke. Luar biasa, ya gak sih? Luar biasa, terus-terusan kita bilang luar biasa. Tapi kalau kita mau jujur sama diri kita sendiri, luar biasa gak sih kita? Kita biasa-biasa aja. Jujur iya kan? Kita tuh biasa-biasa aja. Lihat ke depan sini deh. Apa lebihnya dari Ruli Simorangkir? Alis juga cuma setengah. Rambut gak ada. Iya gak sih, senyum saya bibirnya, saya suka sebel kalau ngeliat foto saya sendiri karena saya senyum bibir saya tuh ada salahnya gitu loh. Nyebelin, kita ini biasa-biasa aja. Tapi saking pengajaran di luaran bilang luar biasa, kita bilang awas lo gue hajar lo. Gitu kan. Nah hari ini saya datang untuk bilang begini, kenali diri kita bahwa kita adalah orang-orang biasa. Dan berbahagialah kita kalau hari ini kita orang-orang biasa. Nah tapi saya juga mau jelasin nanti, kita ini orang-orang biasa yang luar biasa. Kita mesti tahu persis bagaimana kita biasa dan bagaimana kita akan jadi luar biasa. Itu loh. Oke, lanjut ya. Kita buka dulu firman Tuhan sekarang. Yuk. Kita buka dari 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 21. Kita baca sama-sama kan? 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 21. Ya. Yuk. Ya. Kita lihat ke depan, kita baca sama-sama, semangat, tapi slow. Nggak perlu kencang-kencang, slow, relax. Ya. 1, 2, 3. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. 21-nya sekarang. Ya, mana? Udah tuh.
Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Terus ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Di rumah kita punya perabotan, ada yang cuma dikeluarin waktu pesta. Kita punya sepatu juga kadang-kadang. Sepatu, tapi yang satu ini kita sayang banget nih ya enggak. Cuman kalau lagi nampil aja kita pakai, tapi kalau enggak. Kita selalu punya kok sesuatu yang ekstravaganza gitu. Tapi enggak, dalam satu rumah tuh enggak semuanya ekstravaganza, enggak. Banyak yang biasa-biasa aja. Tapi perhatiin bahwa yang bisa dipakai adalah barang-barang biasa yang dibersihkan, ya nggak sih? Yang disucikan, barang-barang biasa yang bersih, yang asik gitu. Itu yang bisa dipakai. Bukan berarti yang dipakai cuma yang ekstravaganza. Nah sekarang kalau kita ini adalah bait Allah, memang mungkin di antara kita ada yang luar biasa. Ada, pasti ada. Tapi banyak kita yang biasa-biasa aja. Nah, kita terlalu stressed out untuk jadi orang-orang luar biasa. Kita terlalu stressed out. Coba kita perhatiin dalam Alkitab yuk. Enggak semua kejadian dalam Alkitab itu luar biasa, gimana gitu. Terus orang-orang yang di dalamnya tuh luar biasa, oh haleluya. Enggak kali. Nih, mau liburan ke Eropa gratis? Kalau saya turun kelihatan nggak mukanya? Cahayanya oke? Oke. Liburan ke Eropa, gratis saya yang bayar. Naik first class. Pada mau? Serius ya? Tapi jawab pertanyaan sederhana saya. Bisa ya? Siapa nama janda Sarfat? Oke, itu susah lah perjanjian lama ya kan? Gini deh, saya kasih perjanjian baru. Siapa nama perempuan Samaria? Mana? Ini katanya semangat tadi. Mau Eropa, first class, mana? Nggak ada kan? Segitu biasanya nggak sih orang ini? Bahkan namanya nggak dicatat coba. Coba tuh. Jadi kalau kita nih, nama kita nggak dicatat dalam Alkitab. Memang di Alkitab ada yang keren-keren nih. Daud, waduh, ya kan? Wah, pahlawan-pahlawan iman luar biasa sampai di ujungnya Paulus segala gitu kan. Siapa kita? Nama saya bukan pakai Daud, Ruli, santai ya gak? Kita orang biasa banget tau gak? Pernah tahu nama? Nih sekarang saya kasih tahu yang pakai nama. Tadi nggak pakai nama kan? Sekarang saya kasih tahu yang pakai nama. Samgar. Ayo lo. Samgar bin Anat. Ayo. Dia bikin apa sejarahnya? Samgar bin Anat. Siapa Samgar? Kita gini. Sam apaan? Samgar bro. Siapa Samgar? Kita nggak tahu siapa Samgar. Nggak ada, kita nggak tahu nama itu. Segitu biasanya orang itu. Hakim-Hakim 3:31. Sesudah dia bangkitlah Samgar bin Anat. Apa yang dia buat? Ia menewaskan orang Filistin. Pakai apa? Pakai tongkat penghalau lembu. Biasa aja barang yang dipegang. Bukan pakai apa cara yang gimana luar biasa. Enggak. Kalau dia pegang aqua digebuk tuh orang Filistin pakai aqua mati. Begitu doang. Orang-orang biasa. Gitu. Terus kita suka bikin, kan 2 minggu ini kita selalu ngomong tentang mengalami Tuhan, experiencing God, mengalami Tuhan, betul? Saya tadi bilang, puji Tuhan, kok tema saya mirip ya? Mengalami Tuhan, coba lihat. Experiencing God, how? Ketika seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan Roh Allah, mengalami Tuhan dong. Terus jadi apa? Tahu nggak kapan kepenuhan Roh Allah itu pertama kali terjadi? Coba, interaksi lah, kita ngobrol lah. Saya nggak lagi khotbah kok, lagi ngobrol. Kapan kepenuhan Roh itu terjadi? Perjanjian lama. Ada yang curang tuh tadi, ada yang udah dapat bocoran. Kita buka, bukan di perjanjian baru loh. Bukan. Tahu di mana?
Keluaran 31 kita buka yuk. Keluaran 31 ayat 1 sampai yang kelima. Inilah dicatat dalam sejarah Alkitab. Untuk pertama kalinya seseorang dipenuhi dengan roh. Roh Tuhan. Kita baca. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Legit dong? Yang berfirman Tuhan kepada Musa. Oke? Apa isinya? Baca, saya diam. Lihat. Tar. Siapa nama orang ini? Bezalel. Siapa dia? Ketahuan, bukan cuma sembarang orang. Ketahuan, dia anaknya siapa? Anaknya siapa? Uri. Cucunya siapa? Hur. Dari suku apa dia? Jelas. Seseorang, bukan antah berantah, enggak. Lanjut, ayat 3. Ya betul, 3. Lanjut. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Tuhan berfirman, telah kupenuhi dia dengan rohku, gitu kan? Apa yang terjadi ketika dia dipenuhi dengan roh? Baca, dengan enggak jadi orang yang gimana gitu, enggak. Enggak tiba-tiba botak jadi gondrong. Enggak jadi hebat-hebat, gimana enggak? Dipenuhi dengan pengetahuan. Jadi ketika orang berada di dalam encounter with God, dan cara berpikirnya dirubah. Pengetahuannya ditambah. Keterampilannya diisi. Itu loh. First and foremost, itu dulu. Pengetahuan, pengertian, dan keterampilan. Jangan lupa keterampilan. Sebab kalau orang gak punya keterampilan, dia berguna buat apa dalam kerajaan Allah? Blow on. Enggak, di sini gak ada yang blow on ya. Di pedalaman Singapura. Oke? Lanjut lagi, ayat 4. Untuk dari emas, perak, dan tembaga. Lanjut ayat 5. Sekarang kita bikin kesimpulan dengan kata-kata dan kalimat kita sendiri. Setelah Bezalel dipenuhi dengan roh Allah, menjadi apa dia? Tukang. 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 Ngeri gak? Nah jadi hari ini kalau kita di sini duduk jadi tukang, ternyata kita cuma jadi tukang tambal ban, berbahagialah. Gak semua jadi direktur. Kalau semua jadi direktur, siapa yang jadi office boy? Bayangin gak lo? Gitu, jadi jangan masuk ke dalam pengajaran-pengajaran yang Anda akan menjadi orang yang luar biasa. Iya, luar biasa. Nanti kita akan bicara tentang luar biasa. Apa itu luar biasa? Sederhana banget kok. Luar biasanya ketika kita mau belajar. Ketika kita bertambah dalam pengetahuan, pengertian, dan dalam keterampilan. Itu kepenuhan dalam roh. Itu luar biasa. Nanti saya elaborasi lagi. Tapi sekarang berbahagia dulu lah kita. Kalau kita hari ini adalah orang-orang biasa. Bilang kita adalah orang biasa. Santai jadinya. Nggak usah tiba-tiba kita jadi pelari kencang maraton. Terus begitu menang kita bilang, terima kasih untuk Tuhan Yesus. Halah, Tuhan nggak dibahagiakan karena itu. Bukan karena omongan kita, bukan. Tapi karena sikap hidup kita yang nunjukin bahwa kita terbuka untuk pengajaran. Kita terbuka untuk pengertian. Kita terbuka untuk segala keterampilan. Di situ kita jadi berharga. Lu bayangin gak kalau cara berpikir seperti ini? Maka pada saat Piala Dunia, Tuhan paling stres. Karena semuanya Kristen. Ayo loh. Semuanya berdoa, ya gak? Semuanya pakai gendang. Berdoa, semuanya puasa, ya gak? Siapa yang mau dimenangin? Stres Tuhan. Gak begitu. Baca Alkitab. Bezalel itu orang biasa. Nah, ketika kita dipenuhi dengan roh, ini loh masalahnya sekarang. Ketika kita dipenuhi dengan roh, kita pintar, kita terampil, dan lain-lain. Kita harus menjadi orang-orang yang kind. Orang-orang yang nyenengin, tau enggak? Di luaran tuh terlalu banyak truk sampah. Orang-orang yang, gini, suatu hari ada temen nih, dia naik truk lagi, naik taksi ya kan. Lagi naik taksi, tiba-tiba ada mobil mundur, set, dia ngerem, gitu. Dia hampir kejedut tuh. Gara-gara si taksinya ngerem mendadak. Supir taksinya kalem banget. Yang di sana yang mundur,
teriak-teriak, gitu. Ngomel-ngomel dia. Supir taksinya begitu-gitu. Temen saya nyolot. Lu tuh gimana sih? Kita yang hampir kejedut, lu yang minta maaf. Supir taksi bilang gini loh. Di luaran sana terlalu banyak truk sampah, Pak. Orang-orang yang pergi dengan kemarahan dalam hatinya. Kebencian, pengalaman-pengalaman yang gak enak. Yang perlu dikeluarin, Pak. Gak heran kalau dia marah, berarti dia truk sampah, Pak. Kalau kita ikut marah gara-gara kemarahannya dia, bukannya kita yang ngambil truk sampah, Pak. Why? Tapi betapa sering kita gini loh. Saya nggak ngomong orang lain deh, saya ngomong diri sendiri deh. Beberapa tahun yang lalu aja nih, baru beberapa tahun yang lalu. Habis berdoa kita persiapan. Jadi hari Sabtu sebelum pelayanan kita kumpul rame-rame kita berdoa. Berdoa segala macam, udah asik dong kita berdoanya kan. Begitu pulang nyetir di depan, tiba-tiba dipotong sama mobil. Set! Gua ngerem dong. Berantem lu di situ. Saya lempar mobil sebelah tuh pakai parfum, bledak. Terus udah gitu dia mau turun, saya turun duluan. Turun duluan, saya mau hajar orang ini ya nggak ya? Pakai talung salib, mati nggak gua? Mati nggak? Gimana kalau suatu hari, terus tiba-tiba saya diundang ke gerejanya dia, terus saudara, terus ada mukanya dia gitu, kebayang nggak lo? Tapi that's who we are. Kita nerima berita firman ini, kita bilang amin, amin, amin. Tapi prakteknya, kita masih begitu kan? Saya nggak peduli orang-orang di pedalaman Singapura. Sekarang saya lagi ngomong mengenai kita. Ini kan sikap-sikap kita. Nah hari ini saya mau tegur. Biarin di luaran sana banyak truk sampah. Tapi truk sampah itu akan menguji siapa kita. Karena bagaimana sikap kita, bagaimana kita cara ngadepin masalah, itu akan nunjukin kualitas kita. Di situ kita akan jadi luar biasa. Waktu kita nggak larut dengan cara-cara lama kita. Disitulah kita menjadi orang-orang biasa yang luar biasa. Firman Tuhan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Keren kan? Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Lewat perbuatanmu yang baik. Yang ketika orang lihat, orang bilang begini, oh wow, ngeri nih orang-orang nih. Lu pada gereja di mana sih bro? Gitu kan? Di mana? Lu mau tahu atau mau banget? Gua di Rumah Harmoni. Gua kepengen ke situ. Gua kepengen nyari Tuhan di situ karena di situ ada Tuhan, karena gua ngeliat perbuatanmu yang baik. Udah kalau gitu caranya, jangan tahun depan, akhir tahun ini penuh kita. Karena Alkitab tuh selalu bicara tentang bagaimana mengajar orang lewat sikap hidup kita. Itulah kesaksian. Kesaksian itu bukan tentang bicara, ya saudaraku, Tuhan baik sama aku. Puji Tuhan, betul, Tuhan tuh baik. Tapi hidup lu baik gak? Orang bakalan bilang gini, gua tahu Tuhan baik, siapa juga yang ragu-ragu Tuhan baik. Lu yang jadi masalah. Nyebelin kan? Jadi bersaksilah ketika kita mengalami Tuhan. Tapi lewat perbuatan kita yang baik. Itu orang-orang yang luar biasa. Walaupun mereka sebetulnya adalah orang-orang biasa. Ketika kita menjadi Kain, ini juga jadi masalah nih. Ketika kita adalah orang-orang yang Kain, orang-orang yang ramah, orang-orang yang lembut, bukan berarti bahwa kita terus-terusan harus diem. Orang tuh suka bilang gini, Bang, masa kalau kita digituin kita diem aja Bang? Siapa juga yang bilang lu harus diem? Firman Tuhan, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti merpati dan tulus seperti ular. Masa? Jadi harusnya gimana? Cerdik seperti dan tulus seperti? Kenapa lu tulus terus?
Firman Tuhannya udah tahu, saya balik sedikit pada ngerti, bawa terbalik. Tapi kan orang-orang suka gini, gue mau digamparin kayak mau bagaimana gue diem aja. Enggak kali. Kalau tujuan kita adalah untuk mengajar, tujuan kita adalah untuk menegur dan mengajar, hajar. Tapi firman Tuhan juga di bagian lain dikatakan begini, lakukanlah itu dengan tetap menaikkan lagu pujian. Dengan menyebut nama Tuhan. Lihat, jadi kita boleh ngehajar, tapi bukan karena kita murka. Nah banyak orang ngehajar karena murka. Jangan ke orang lain, ke anak aja kita hajar anak itu karena kita murka. Kita lagi enak atau kita lagi ribet mikirin macam-macam, dia ngoceh, apaan sih lo, gitu kan? Ini lo gue kasih iPad aja supaya diem. Lihat, kita bukan tujuan mau ngajar. Kita cuma mau bikin dia diem. Itu bukan menghajar, itu lu murka. Itu mematikan orang. Kita boleh ngajar, bukan tujuannya mematikan. Tujuannya untuk menegur dan mengajar. Jadi kita negur tapi kita dengan tetap menyanyikan lagu pujian. Terima kasih. Wow, Tuhanku, tenang di dalamnya gitu loh. Ada waktunya lagi memang kita juga harus diam. Karena orang ini terlalu bodoh untuk kita gebuk. Kalau kita gebuk, dia bisa mati, nggak bertumbuh imannya. Jadi kita diam, kita terima dulu. Ya udah deh, oke deh, gitu kan. Lu mau gue minta maaf, ya udah gue nggak salah, gue minta maaf. Nah, ngebedain antara harus ngehajar dan mukul, inilah hikmat. Inilah yang tadi di awal, ketika orang dipenuhi dengan roh, dia tahu kapan harus gebuk, kapan dia harus diem. Inilah pembelajaran yang makan seluruh hidup kita. Karena kadang-kadang kita salah, kita pikirnya kita gebuk nih, ternyata salah. Nggak apa-apa, it's okay, kita orang biasa, betul? Tapi kita mau belajar menjadi orang-orang yang luar biasa. Sekarang kita tahu, luar biasa itu kapan? Waktu kita tahu kapan harus diem dan kita harus mukul. Itulah hikmat, itulah orang-orang yang keren. Itu orang-orang yang kind. Paulus itu enggak selalu diem. Enggak. Paulus juga ngegebuk. Apakah yang kamu kehendaki? Gitu, mungkin pakai begitu kali. Kalau di dramain ya. Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk? Atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? Tell me. Tapi dia juga bisa lembut. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Betul. Keren ya? Dia tahu kapan harus bedain. Bukan dia diam terus. Karena kita harus cerdik seperti, tulus seperti, imbang. Cerdik terus, culas kita. Tulus terus. Ya udah bukan gue yang ngomong ya kan. Gue gak berani ngomong begitu ya kan. Oke? Jadi orang-orang yang cerdik itu orang-orang yang kind. Tapi kind itu tahu kapan harus mukul, kapan harus diam. Itulah pembelajaran yang terus-terusan kita lewat hidup yang kita punya ini. Untuk kita belajar terus. Ketika kita tahu bedainnya, itulah kita disebut orang-orang berhikmat. Itu kind. Kemudian kita menjadi orang-orang yang luar biasa ketika kita kasih diri kita untuk terus-terusan dibentuk. Terus-terusan untuk dibentuk. Dan Tuhan akan terus-terusan bentuk kita. Dia terima kita apa adanya. Tapi dia nggak akan biarin kita apa adanya. Atau ada apanya. Dia nggak akan diemin itu. Dia akan terus hajar, bentuk kita. Tapi pengajaran Tuhan juga bukan lewat kesulitan terus kan? Juga lewat kebaikan-kebaikan yang bikin kita senyum dan happy kan? Berkat Tuhan mari hitunglah. Kan gitu kan? Pembentukan Tuhan itu selalu datang. Tapi bukan terus-terusan susah, enggak. Nah, di situ firman Tuhan yang tadi kita baca itu. Tuhan pasti akan bentuk kita.
Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Memang yang ekstravaganza itu akan dipakai untuk maksud yang mulia. Dan yang kurang itu bukan untuk maksud yang mulia. Tapi jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, kita bukan orang-orang yang luar biasa. Tapi kalau kita menyucikan diri kita dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot yang dipakai untuk maksud yang mulia. Ia akan dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Pertanyaannya, yang ini tolong dijawab. Jangan dijawab sama orang-orang Singapura itu. Kita bejana yang seperti apa? Bejana itu macam-macam. Simbal ini bisa bejana. Tapi waktu berkat itu turun ke bejana yang datar ini, apa yang terjadi? Nggak lama dia kering. Nggak ada yang nyisa. Ya nggak sih? Kita bejana yang seperti apa? Ini bejana. Tapi cuman 300 mili, mungkin kurang. Nah kita mau jadi bejana yang seperti apa? Yang gede? Yang siap nampung berkat yang luar biasa? Kita bejana yang seperti apa? Kalau tadinya mungkin kita seperti simbal, it's okay, Tuhan bilang, it's okay. Ya berarti hari ini kamu menjadi orang-orang biasa yang seperti ini. Yang dikit-dikit bilang gini, lu enak, cakep, cantik. Nah gue, capek deh. Coba lihat orang-orang kayak gitu. Tuhan berkatin apa juga dia ngomel aja bawaannya. Ya, lu enak, cantik. Nah gue, nah lu enak punya rambut gue. Lihat kan? Tapi kalau hari ini kita bilang, apapun keberadaan kita, ya udah, it's okay kan? Oh di situ Tuhan bilang, wow, ini kok berubah nih. Tadinya ngomel aja, kok jadi makin gede, makin ketutup bejananya, makin keren. Dan Tuhan akan kasih lagi yang lain, pembelajaran yang lain. Kalau hari ini kita menjadi bejana yang seumuran begini, that's okay too. That's okay. Ya Tuhan, keluarga kami ini sekarang Tuhan, iya sih, aku punya suami tapi suaminya ini loh Tuhan, aduh, apaan sih? Keluarga kan PR, keluarga itu kan project kan, yang menjadi proyek kita kan. Dulu yang milih siapa? Ya udah karena itu project, ya udah kita nikmatin dong, kita bentuk dong. Hari ini rumah tangga kita kayak apa? Anak saya ini kan baru lamaran nih kemarin, lagi demen-demen berduaan. Uset, itu berdua. Kemarin saya lihat nih, saya ngintip, pada ngapain ini anak? Iya, saya lagi di pantry gitu, saya lihat anak dua pada berduaan di keliling-keliling di taman gitu. Pada ngapain sih anak dua nih? Ternyata main foto-fotoan berdua. Si anak saya yang gede itu nggak suka-sukanya amat di foto nggak, tapi tiba-tiba dia ada daun dia foto gitu tuh gak sih? Aneh banget nih anak dua. Tadi pagi lari berdua, bangun pagi banget, udah pergi lari. Kapan abang lari? Abang gak pernah lari. Itulah ya kan kalau di awal kan gitu kan, gak ada orang di permulaan perkawinan tuh marah-marahan berdua tuh kawin udah gila kali loh. Lagi seru-serunya kan perkawinan kan. Oke, pertanyaannya, ini makanya saya ada keselak dikit nih, takut nanyanya. Kalau hari ini kita udah kawin, udah menikah, sebenarnya kawin bukan menikah. Undang-undang perkawinan, bukan undang-undang pernikahan. Kalau kita udah kawin hari ini, perkawinan kita seperti apa? Seperti dulu yang seru itu, atau udah mulai lu lagi. Apa nih? Udah seperti apa nih kita hari ini nih? Kita bejana yang seperti apa? Ini PR kita, bukan PR-nya Tuhan. Jangan kita bilang, Tuhan rubah hati suamiku, Tuhan rubah hati istri. Lu yang harus ngerubah. Caranya gimana? Ya seperti tadi saya ngomong, kita orang biasa, perkawinan kita mungkin biasa. Tapi lewat kesungguhan kita untuk ngeremukin diri kita. Perkawinan itu cara Tuhan untuk ngeremukin kita. Laundry-nya Tuhan tahu. Kita kan dari dulu kan bawaannya kan gue.
Pokoknya gue dapat apa, gitu kan? Perkawinan tuh bikin kita jadi rendah. Tiba-tiba kita harus ada di situ untuk melayani suami, istri, untuk melayani anak-anak. Ya udah dong, berubahlah. Punyalah hikmat. Pak, Bapak nggak tahu. Gue jangan dipanggil Pak, panggilnya Bang aja. Bang, lu nggak tahu. Istri gue itu. Gitu kan. Elunya juga nunjukin jadi suami yang enak nggak? Lu leader yang keren nggak? Banyak orang leadernya nih ngaco juga leadershipnya. Leadershipnya pakai prinsip-prinsip. Takutnya ntar begini nih. Takutnya begitu. Jadi kita ngambil keputusan berdasarkan takutnya. Banyak loh orang begitu. Enggak kali. Kalau kita ngambil keputusan karena takutnya, rusak keluarga. Anak, lu jangan bikin begini ya, lu jangan begitu ya. Karena takutnya, nanti kalau lu bikin begini, lu bikin begitu, ntar takutnya lu jadi begini. Itu kan anggapan kita. Kan lebih asik kita duduk sama anak kita. Nah, sini yuk. Bapak akan selalu ada dalam hidupmu. Hadir gak kita sebagai bapak? Aku ada di sini sayang. Aku jagain kamu. Aku temenin kamu. Temenmu temenku. Rumahmu rumah teman-temanmu juga. Yuk kita bertumbuh bersama di sini sebagai satu keluarga. Coba bayangin kalau kayak gitu. Kan jadi bejana yang hebat kan. That's how kita menjadi orang-orang luar biasa. Nah, biarlah, udah berapa lama nih? Udah lewat. Oke. Biarlah kita menjadi orang-orang biasa yang dalam segala keberadaan kita memberikan diri untuk berhenti memikirkan diri sendiri. Di situ kita luar biasa. Kita bertindak untuk kepentingan Allah. Amin. Kita luar biasa ketika kita ramah, baik hati, penolong, kain kepada sesama. Kita menjadi luar biasa ketika kita penuh dengan hikmat. Jangan kecil hati kalau kita hari ini orang-orang biasa. Biar Dia yang Maha Agung yang menilai kita luar biasa.